Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man wala wa quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah majelis taklim Jawana, insyaallah dalam hati Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat dan atas izinnya kita masih dapat berhadir di acara kajian kita pada hari Ahad 20 April 2025. Insyaallah nanti kajian kita akan diisi oleh Al-Ustaz Ahmad Dahlan SAG. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir bersama kita. Salawat dan salam semoga selalu kita bacakan kepada Rasulullah SAW dengan lafaz bersama-sama Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan tiap harinya menjadi asbab Rasulullah memberikan kepada kita syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Bapak Ibu seperti biasanya, sebelum kita mulai langsung ke acara kajian, kita terlebih dahulu mendoakan para orang tua kita, kakek nenek, atau mungkin anak atau karib kerabat. Baru nanti kita masuk ke kajian. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ila hadratin nabiyil mustafa al-karim Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa likafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat wa nakhussu khususan ya Allah ila arwahi abaina wa ummahatina wa nakhussu khususan ya Allah ila arwahi walidina al-madhkur Rusli bin Abdullah Najrawati binti Rusli Amin bin Rusli Zainab binti Rusli binti Gani Adil bin Gani Jarad bin Gani Adam bin Qudan Rajul binti Ismail bin Nahar bin Sarina bin Bahra bin Bayum Suna binti Habib binti Hatta Ali Umar bin Ali Sayyid Bulan binti Wahid Sayyid bin Maryam Salim binti Sada Zaman binti Zaman bin Kudu dari ini Dalima binti Jami Herman binti bin Ilyas Adam Hamid Rawan Amawan Nurima Samawi Jamwar Rawiyah Rustam Syamsurani Wajawana Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum lahumul Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Subhanakallahumma la ilaha illa anta inna kunna minadh dhalimin wa la hawla wa la quwwata illa billah
اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري وجمعنا به في كل أطواره وعلى آله وأصحابه يا نور. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونخص خصوصا يا الله بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح والدينا المذكور يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم يا الله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الرحمة والصحة والسلامة على هذه الجماعة جمعهم احتفظ جوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ورب اغفر لمشايخنا يا الله واستر عيوبنا واستر عيوب والدينا واستر عيوب مشايخنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا ولا تعسر لنا يا ربنا وقضي كل حاجاتنا واستجب دعاءنا ببركة الفاتحة وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك يا الله آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bapak Ibu jamaah majelis taklim Zawanan Sahabat Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, insyaallah akan mengisi kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu Al-Ustaz Ahmad Dahlan Saleh. Langsung saja kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alal amanata himlan thaqila la yaqumu bihi illa al-insan li'annahu kana zaluman jahula wa madahal qa'imina bi amanatihim wal mufina bi ahdillah fa adna alaihim sana'an jamila
وذم الذين يشترون بعهد الله وآياته ثمنا قليلا واسمعوا في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات وفي الأرض ويعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون نحمده تبارك وتعالى ونشكره على آلائه وعلى نعمائه المتكاثرة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونسأله خير الدنيا والآخرة ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فجزاه الله عن أمته خير جزاء اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Hadirin wal hadirat, angku-angku, nini mama, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala yang masih tetap memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita sampai di sore hari ini masih berada di bulan Syawal. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini Allah jadikan sebagai pertemuan yang bisa menggugurkan semua dosa-dosa kita, dan bisa juga harapan kita kepada Allah Tabaraka wa taala pertemuan di majelis ilmu ini dijadikan Allah sebagai sebab untuk mempermudah urusan dunia dan akhirat kita, dan semoga kita semuanya nanti di hari kiamat dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya sebagaimana Allah mudahkan kita di sore hari ini menuntut ilmu dengan hanya mencari ridha Allah Tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, tolong sampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan salawat dan salam kita tersebut, harapan kita kepada Allah Tabaraka wa taala kita di hari kiamat nanti dimudahkan Allah untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya menyampaikan kepada kita semua dengan ucapan kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun yang kita lalui ini harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap istiqamah dalam kebaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan semoga Allah Tabaraka wa taala menerima semua amal-amal soleh yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Allahumma amin.
Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah Majelis Ilmu rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah berapa hari meninggalkan bulan Ramadan? 20. Kok terdiam ibu-ibu? Tidak kompak. Kita tanggal 31 Maret 1 Syawal, ya kan? Tanggal 31 Maret 1 Syawal. Kini sudah tanggal berapa kini? 20. Berarti dah 21. Setelah 21 hari kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dhahaba Ramadan fala tadhhab ibadatina. Walaupun bulan suci Ramadan sudah pergi, tapi jangan pula pergi juga ibadah kita. Habis Ramadan, habis pula kita beribadah. Jangan seperti itu. Tapi kita amalkan apa yang dinasihatkan oleh Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Apa firman Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang al-yakin. Apa makna al-yakin itu? Makna al-yakin itu adalah kematian. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita di sore hari ini karena masih tetap di bulan Syawal, pada kajian hari Jumat yang lalu, kalau ada di antara Bapak dan Ibu mengikuti kajian ambo di Masjid Lima Suku, Masjid Raya Lima Suku, ambo menyampaikan judulnya Asyaratun Al-Qawaidu fi Tazkiyatin Nafsi. Ada 10 kaedah yang harus kita ketahui untuk mensucikan jiwa. Lena muah Bapak dan Ibu, kita baru sahur membersihkan diri kita. Lena muah. Alhamdulillah. Ambo kira ndak banyak tadi. Rupanya lah ramai sebanyak apa. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali pembahasan kita, Asyaratun al-qawaidu fi tazkiyatin nafsi, ada 10 kaedah. Kaedah itu bisa juga diartikan bahasa waknya prinsip. Ya, ada 10 prinsip yang harus sama-sama kita ketahui untuk tujuan mensucikan jiwa kita. Apa firman Allah untuk sebagai muqaddimah pembahasan kita? Coba buka Bapak dan Ibu di dalam surah Asy-Syamsi, juz yang ke-30, ayatnya ayat 9 sampai ayat 10. Surah Asy-Syamsi ayatnya ayat 9 sampai ayat 10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Di situ ada kalimat qad untuk menguatkan. Qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh mendapatkan kemenangan. Siapa yang dikatakan orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah? Aflaha man zakkaha, orang yang selalu berusaha mensucikan jiwanya. Beruntung orang-orang yang berusaha mensucikan jiwanya. Wa ma iyal asbab
fi tazkiyatin nafs. Sebab-sebabnya supaya jiwa kita bisa disucikan oleh Allah. Tentu ke situ pertanyaannya. Karena pembahasannya kaidah pensucian jiwa. Wa ma'iyal asbab. Sebab-sebabnya untuk mensucikan jiwa itu. Yang pertama, tulis. Yang pertama adalah tauhid, pokok utama untuk mensucikan jiwa. Tauhid adalah pokok utama mensucikan jiwa. Makanya sebaik-baik ilmu dari semua ilmu yang ada di muka bumi ini, Bapak dan Ibu, adalah ilmu tauhid. Bahkan tauhid lebih duluan ada daripada Al-Quran. Mana duluan? Tadi tauhid atau Al-Quran? Tauhid. Apa itu tauhid itu? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah di saat beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan melainkan mengikhlaskan niat beribadah kepada Allah. Ibu datang ke Jawa Nako mengajar simbako atau mengajar tuh. Kalau simbako yang ibu apa kaja kamari, simbako dapet tapi pahala ndak dapet. Pahalanya ndak dapet. Tapi kalau karena Allah bapak dan ibu datang kamari, pahala dapet, simbako dapet. Ya Bu. Bu. Halo. Itu dia. Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Apa tadi yang pertama yang harus kita ketahui untuk mensucikan jiwa itu? Tauhid. Apa tadi tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Itu lebih mudah. Kalau panjang-panjang tak menangkut dia Bapak dan Ibu. Apa buktinya bahwa tauhid itu adalah modal ataupun pokok utama untuk mensucikan jiwa? Lihat Bapak dan Ibu ayat Allah dalam Al-Quran. Kita mengkaji Al-Quran. Jadi tauhid kita, khudh aqidatuka minal kitab was sunnah. Ambillah akidahmu, tauhidmu dari Al-Quran dan Sunnah. Itu sebaik-baik tauhid. Mana dia dalilnya? Coba Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, buka ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ayatnya ayat 6 sampai ayat 7. Surah Fussilat ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa bil akhirati kafirun. Kalimat wail sering banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin, wailul li kulli umazatin lumazah.
wailul lil musyrikina, celakalah bagi orang-orang yang mensekutukan Allah. Berarti lawan tauhid adalah syirik. Siapa yang tidak mau bertauhid kepada Allah, walaupun banyak hartonya, walaupun tinggi jabatannya, Allah sendiri mendapatkan kabar celaka. Coba lihat kisahnya Fir'aun. Ayam kurang di Fir'aun, Pak. Lebih banyak hartanya. Banyak. Bahagia tak dia? Sebabnya dihancurkan, dibinasakan oleh Allah karena mengaku dirinya sebagai Tuhan, tidak mau mentauhidkan Allah. Tidak mau mentauhidkan Allah. Habis. Lihat kisah Namrud. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Namrud di dalam Al-Qur'an. Coba Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, buka ayatnya di dalam Al-Qur'an. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Dalam ayat itu Allah mengisahkan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim dan raja yang zalim yang hidup di masa Nabi Ibrahim, namanya Raja Namrud. Jadi Bapak dan Ibu, Raja Namrud mengundang Nabi Ibrahim alaihissalam ke istananya. Untuk apa? Untuk berdebat tentang Tuhan itu siapa. Bertanyalah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, selama ini sering sekali engkau mengajak orang-orang supaya bertuhan kepada Allah. Siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah huwa yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan aku dan yang mematikan aku. Dia juga yang menghidupkan kamu dan yang mematikan kamu. Apa kata Namrud? Ana uhyi wa umit. Yang kamu maksud itu, wahai Ibrahim, yang bisa menghidupkan dan mematikan itu saya. Saya bisa menghidupkan, kata Namrud. Saya bisa mematikan, kata Namrud. Ingin kamu saksikan? Iya, kata Nabi Ibrahim. Lalu Bapak dan Ibu, apa kata Namrud kepada suruhannya? Ini dikisahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Raja Namrud menyuruh suruhannya supaya berdiri di depan Ibrahim dua orang laki-laki. Setelah berdiri dua orang laki-laki di depan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Namrud memerintahkan kepada suruhannya, bunuh satu di depan Ibrahim, bunuh satu, yang satu lagi dibiarkan hidup. Apa kata Namrud? Ibrahim, tidakkah engkau perhatikan satu hidup satu mati? Jadi yang berhak menghidupkan seseorang dan yang mematikan seseorang yang kamu maksud itu Tuhan adalah aku. Lihatlah, satu sudah hidup, satulah mati. Ditantang oleh Nabi Ibrahim lagi. Oke, kata Nabi Ibrahim, kalau memang cara seperti itu engkau membuktikan menghidupkan dan mematikan, sekarang saya minta tantangan.
Apa kata Namrud? Tuhanku, dia menerbitkan matahari dari timur. Coba terbitkan matahari kini di hadapanku dari barat. Ayo. Ketika diminta Nabi Ibrahim tantangan kepada Raja Namrud bapak dan ibu, supaya Namrud menerbitkan matahari dari barat, Babu ital ladzi kafar, hilang akal. Ba'alai carunyo. Tidak bisa disuruh matahari itu supaya, taruhlah manusia bisa disuruh. Tapi matahari akhirnya karena malunya Raja Namrud tidak bisa membuktikan bapak dan ibu menerbitkan matahari dari barat, diusirnya lah langsung saat itu Raja Namrud dari istananya. Payang dan siko. Istilah bahasa awaknya itu payang siko. Jangan nama siko lagi. Diusirnya Raja Namrud karena karak debat. Akhirnya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, karena dia Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah tidak akan mengadab hamba-hambanya sebelum ada orang yang memberikan nasihat. Bapak dan ibu, saking sayangnya Allah kepada Raja Namrud, apa pada saat itu yang diperbuat oleh Allah? Allah mengutus malaikat menemui Raja Namrud menyamar sebagai manusia. Coba Pak, datang malaikat menyamar sebagai manusia menemui Raja Namrud menyampaikan berita gembira. Apa kata malaikat itu? Namrud, aku datang menemui engkau dari utusan Allah Tuhanku. Walaupun engkau barusan mengusir Ibrahim dari tempatmu ini, Allah masih tetap mengutus aku menyampaikan berita gembira kepadamu. Walaupun engkau sempat mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan, tapi Allah masih menerima taubatmu dengan syarat kamu bermohon ampun kepada Allah. Itu saja Namrud, kata malaikat. Apa jawaban malaikat Raja Namrud bapak dan ibu? Ibrahim saja sudah kuusir dari istanaku, engkau datang mengatakan kamu utusan Tuhanmu untuk supaya bertaubat saya. Sampaikan kepada Tuhanmu sekarang ini supaya kami melakukan perlawanan. Diminta nih bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ya, kepada malaikat supaya berperang dengan Allah. Melapor malaikat kepada Allah, ya Allah, Namrud bukan malah bertaubat, malah tambah sombong, mengajak berperang denganmu ya Allah. Apa jawaban Allah? Terlalu ketek bana Namrud itu, ambo lawannya ya Allah. Itu jawaban Allah. Sampaikan saja kepada Namrud, tidak perlu Allah jadi lawanmu wahai Namrud, cukup nyamuk saja. Nyamuk, pernah mencari nyamuk? Ketek enggak? Mungkin Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inna Allah la yastahi ayyatriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan memberikan perumpamaan kepada manusia seekor nyamuk. Kalau awak nak namuk mengambil pelajaran dari nyamuk, awak sasek. Disampaikan malaikat kepada Namrud, Namrud, kalau Allah yang jadi lawanmu, Allah tidak terlalu ringan mana bagi Allah untuk mengalahkan kamu. Allah hanya menyampaikan, wahai Namrud, cukup nyamuk saja lawanmu. Nyamuk untuk apa ngangkat senjata? Dengan kesombongannya bapak dan ibu, itu menghabiskan tenaga kalau mengangkat senjata untuk membunuh nyamuk, ditampar selah mati-mati. Akhirnya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, tanpa bapak dan ibu menunggu waktu yang lama, dihilangkan oleh Allah cahaya matahari pada saat itu.
waktu sekejap saja. Di saat hilang cahaya matahari, lalu Allah memerintahkan kepada nyamuk-nyamuk itu masuk ke lubang hidung Raja Namrud, masuk ke lubang talingo Raja Namrud. Nah, setelah bermasukkan nyamuk ke lubang hidung dan lubang talingo Raja Namrud, akhirnya bapak dan ibu, berapa lama disebutkan dalam tafsir? Arba'ata mi'ata sanah. Nyamuk itu dibiarkan oleh Allah di dalam lubang hidung dan lubang talingo Raja Namrud selama hampir ratus tahun. Yo, Allah mau dilawan. Ada yang berani melawan Allah? Hah? Jangan dulu Bu, kita sampaikan dulu. Nah, laba puta-putang nyung kan kalau babu apa nyamuk kadang-kadang masuk ke seperti itu nak, kata apa nak? Ikung puta-puta di toko-toko Raja Namrud hidungnya, di toko-toko Raja Namrud talingonya, ndak kalua-kalua. Ndak kalua. Akhirnya karena dia ndak kalua-kalua, dia ambilnya padu. Di tokonya talingonya, di tokonya hidungnya, habis meleleh-leleh bakal keluaran darah. Ndak mati-mati juga. Kalau di tokonya kepalanya, di tokonya hidungnya langsung mati, ndak ada. Langsung mati. Ikut ndak. Selama hampir ratus tahun tu bapak dan ibu diadab oleh Allah, dibiarkan Allah nyamuk di lubang hidung Raja Namrud dan di lubang talingo Raja Namrud. Itulah kisah yang diabadikan oleh Allah, pelajaran kawak. Jangan sombong awak di dunia ko Pak Bu. Lah banyak kisah-kisah orang-orang sombong disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak mau kita berpikir? Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah yang pertama yang harus sama-sama kita ketahui Bapak dan Ibu untuk mensucikan jiwa itu adalah tauhid, pokok utama untuk mensucikan jiwa. Kalau sudah bertauhid Bapak dan Ibu, diajak mudah. Tapi kalau tidak sempurna tauhidnya, diajaknya kepada kebaikan, duluanlah. Ayuhal muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, apa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang harus kita ketahui untuk mensucikan jiwa selain daripada tauhid? Yang kedua, minta pertolongan kepada Allah supaya Allah membersihkan atau mensucikan jiwa kita. Ya, meminta kepada Allah supaya Allah mensucikan jiwa kita. Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya tulis. Tapi kalau ndak dapat Bapak dan Ibu, ini kan ada rekamannya tuh. Boleh diulang-ulang berikut nanti Bapak dan Ibu. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan jiwa, ya, setiap waktu awak baca doaku, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku rasa ketakutan kepadamu.
Kalau ada rasa takwi awak ke Allah bapa dan ibu, takwi bawit dosa. Jadi orang yang tak takut kepada Allah, ndak ada rasa malunya tu bapa dan ibu meninggalkan solat di depan orang umum. Hati-hati itu. Kemudian wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku ya Allah, karena engkaulah sebaik-baik penyuci jiwaku. Engkaulah sebaik-baik yang penyuci jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung jiwaku dan engkau pula lah yang penolongnya. Itu dia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Itu dia. Allahumma ati, panjang A-nya. Allahumma ati nafsi taqwaha, nah, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Nah, wa anta waliyuha wa anta waliyuha wa maulaha. Itu dia. Dah. Allahumma, ya Allah, ati, berikanlah, ya, ati, berikanlah nafsi, kepada jiwaku, taqwaha, rasa ketakutan. Sebaik-baik takut adalah takut ke Allah, jangan takut ke manusia. Kadang-kadang di rumahnya takut lenya. Ini yang tinggal di rumahnya takut lo, harus ditemani lo pergi ke dapur. Enggak, kalau parah banget tuh. Buang air ketek pun ke kamar mandi harus di kawanan. Kan luar biasa tuh. Labah-labihan namanya tuh. Aduh, lagi disuruh kedua. Tuh. Allahumma ati, ya Allah, berikanlah nafsi, kepada jiwaku, taqwaha, rasa ketakutan kepadamu. Sebaik-baik takut kepada siapa? Allah. Kemudian wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwaku. Dan bersihkanlah jiwaku. Kalau secara transit, wa zakkiha, dan bersihkanlah ia. Kadang-kadang ia tidak mengerti lo, makanya bo langsung ke poinnya. Wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwaku. Anta, engkaulah, khairu, sebaik-baik, khairu, sebaik-baik,
man zakkaha, yang dapat mensucikannya. Dah? Dah? Lah. Wa anta waliyuha, dan engkaulah pelindung jiwaku. Tu. Wa anta waliyuha, dan engkaulah pelindung jiwaku. Engkaulah pelindung jiwaku. Wa maulaha, dan penolongnya. Nya kemana? Kepada jiwa. Lada pet. Bajulah satu hari itu. Hah? Iya, boleh dibaju ketika habis solat, boleh dibaju ketika bapak dan ibu yang muliakan Allah kalalo, bisa mak boleh. Tidak ada tidak ada pembatasan waktu. Bila saya dibaca. Karena apabila bapak dan ibu yang dimuliakan Allah semakin berusaha kita mensucikan jiwa, maka akan terasa nikmat bapak dan ibu ibadah. Baru ibadah itu menjadi kebutuhan. Bedanya ibadah kebutuhan dengan kewajiban. Bedanya kewajiban dengan kebutuhan. Kalau kewajiban itu masih ada kadang-kadang keterpaksaan mengarajuannya. Tapi kalau kebutuhan tidak ada lagi keterpaksaan. Jadi ibadah itu yang kita harapkan kepada Allah menjadi kebutuhan kita, bukan lagi kewajiban. Ya, ini yang kita usahakan. Ibadah itu kita usahakan menjadi kebutuhan kita, bukan lagi menjadi kewajiban kita. Itu lebih tinggi nilainya daripada hanya sekedar wajib. Ambo berikan lagi perumpamaan. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada disebutkan bapak dan ibu mengerjakan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, ya. Tapi bapak dan ibu bukan hanya sekedar wajibnya yang kita tunaikan, hanya sekedar kerajuan lah sudah. Tapi tidak. Tapi bapak dan ibu yang dipuji oleh Allah, walaupun tidak masuk kepada wajib, tapi ini adalah penyempurna, disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang berimannya seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman yang dikatakan Allah beruntung adalah di ketika dalam solatnya khusyuk. Padahal khusyuk itu kan tidak masuk rukun solat, tidak masuk kan? Tapi itu lebih tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan lagi hanya sekedar kewajiban. Ayo al-muslimun, bapak dan ibu, hadirin wal hadirat sedang jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Kita singkat-singkat. Laparan tadi? Yang kedua, minta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita kesucian jiwa. Meminta kepada Allah. Itu tadi doanya. Coba buka ayat Allah di dalam Al-Quran pada surah An-Nur. Surah An-Nur ayatnya ayat 21. Surah An-Nur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin
abada walakinna Allah yuzakki man yasha. Apa artinya? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalaulah bukan karunia dan rahmat Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersih dari perbuatan dosa. Mungkin tidak boleh awak, walaupun awak berusaha mensucikan jiwa awak, tapi tidak boleh awak merasa paling mulia dari orang. Tidak boleh. Rajin bapak dan ibu datang ke pengajian, rajin bapak dan ibu puasa Senin Kamis, rajin bapak dan ibu baca Al-Quran, rajin menjaga solat. Apabila basobo awak dengan orang-orang yang tak pernah sama sekali solat, jangan menganggap remeh terhadap inyo. Nah boleh. Karena ikut kadang-kadang setan tu datang. Amboku masih lumayan, masih bisa menjaga solat daripada orang kuat. Tak boleh. Kalau kita sudah berusaha mensucikan jiwa kita, kita tidak lagi sibuk mencari kekurangan orang. Dengarkan Pak Bu. Kalau awak sudah berusaha mensucikan jiwa kita, kita tidak sibuk lagi untuk mencari kekurangan orang, tapi kita lebih sibuk mencari kekurangan kita sendiri. Jadi terjadinya kita bapak dan ibu tidak kompak kadang-kadang karena lebih sibuk mencari kekurangan orang. Hancurnya persatuan itu apabila bapak dan ibu penyakit hati itu berburuk sangka tidak bisa ditinggalkan. Buruk sangkanya kadang bana, bahkan bapak dan ibu suami istri tidak saling percaya oleh, tapi satu rumah satu kamar. Karena bahaya tu, bunuhnya tu awak suami istri tapi tidak ada kepercayaan lagi. Anaklah dua balik kurang. Anak jalan tarui duit, kepercayaan hilang. Tidak. Penyakit ku Pak Bu. Ya Bu. 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 Alah. Anu ni. Apa? Apa-apa usuk mana nampaknya. Jadi ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Labaran tadi? Dua. Yang ketiga tadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, fa innal qawaida fi tazkiyatin nafsi, sesungguhnya di antara kaidah untuk mensucikan jiwa itu adalah qiraatul Quran wa tadabburihi, bacalah Al-Quran tu selalu dan tadabburilah isi-isinya, pahami. Itu yang ketiga. Lihat dalam surah Yunus, surah yang ke-10. Surah yang ke-10 surah Yunus. Tak nampak jam tu dia bawa karena di lampu kuat. Yang barat tu. Hah? Tak. Buka pengajian lah itu masalahnya.
Jadi Bapak dan Ibu yang menggunakan Allah, Itu jamnya belum itu lagi kan. yang ketiga, yang kemana tadi? Yang ketiga apa? Qiraatul Quran. Membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Buka dalam surah Yunus, surah yang ke-10. Ayatnya ayat 57. Ayat 57. Ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, marasu manusia, orang mukmin jadi, orang yang tak beriman jadi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, terpanggil ayatku. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izah, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah. Apa itu mau'izah? Mau'izah itu artinya pelajaran. Apa yang dimaksud mau'izah itu? Sebaik-baik pelajaran, sebaik-baik mau'izah adalah Al-Quran. Makanya nama Al-Quran itu bisa juga disebut mau'izah. Ada orang lebih percaya kepada Quran daripada Al-Quran. Pada Al-Quran itu Bapak dan Ibu bisa benar, bisa salah beritanya. Al-Quran tidak ada lari babi, tidak ada keraguan berita apa kisahnya, semua benar. Makanya Allah sebutkan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izah, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, yaitu pelajaran. Apa tadi pelajaran itu? Al-Quran. Dari siapa pelajaran itu? Mir rabbikum, dari Tuhan kalian, yaitu Allah. Kemudian wa shifaa'un lima fis sudur. Allah. Selain daripada pelajaran Al-Quran diturunkan Allah, apalagi syifa, dan menjadi penyembuh penyakit. Siapa yang sakit, bacalah Al-Quran tuh. Kondak, baiknya kau orang pintar. Orang pintar logiknya. Padahal Allah sendirilah menyebutkan bukan orang pintar, tapi ke Al-Quran awak balik. Baca Al-Quran tu. Wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah penyembuh bagi apa? Bagi penyakit yang ada dalam dada. Wa huda, bahkan Al-Quran itu menjadi petunjuk. Wa rahmah, dan menjadi rahmat kepada siapa? Lil mu'minin, hanya untuk orang-orang yang percaya. Kalau tidak percaya, untuk apa? Tidak ada gunanya. Lah yakin Al-Quran ke bu? Yakin Al-Quran ke pak? Kasih itu nya. Keyakinan itu yang penting. Kalau tidak percaya, obsesio. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, karena hidanganlah sudah masuk, maka pengajian kita sudah. Lah pertanyaan lagi. Sama si Jika, Ustaz. Jadi Bapak dan Ibu sudah lewat jam 17.36. Jadi kalau ada mau bertanya silakan. Ambu aja waktu 10 menit. Ada seorang dukun, Ustaz. Dukun. Kalau dia bilang, Ustaz, Ibu-ibu coba kita jaga ya, kita jaga ya. Kita jaga dulu keamanan supaya bisa kita dengarkan orang bertanya. katanya Ustaz seorang dukun. Dia bukannya gimana itu? Oh, bukan dukun katanya.
cuman dia tuh adalah ada suatu anugerah lah kepadanya dari Allah dan Muhammad itu, makanya dia bisa jadi dukun. Jadi bukan kepandaian dia sendiri, tanya Ustaz. Kemudian kalau saya ini, kalau nama saya umpamanya si Badu, Badu itulah adalah nama yang dikasih oleh orang tua saya. Kalau badan diri saya ini adalah saya casingnya aja, katanya Ustaz. Tapi yang ilmunya itu adalah Allah, katanya. Ya, yang jadi yang mengobati itu adalah Allah, katanya Ustaz. Baik. Mana itu Ustaz? Lah. Lah. Aduh, lagi Ustaz belum jawab Ustaz. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, samo dulu katiko ambo ado namanya iko tanganku ndak bisa di apa bangkak tanganku dulu, baru pulang dari Mesir. Jadi pas waktu pengajian ada seorang jamaah, Ustaz, membaca lihat tangan Ustaz tu agak berbeda ceknya. Iyo, ko lah saminggu membacaan. Lalu Bapak dan Ibu ini menyarankan, Ustaz, ada yang tampik baru be, ini Ustaz ndak dukun do ceknya, ndak dukun do, tapi ada karunia dia oleh Allah kayaknya. Sama cik Ibu tadi, karunia dia oleh Allah kayaknya. Jadi ndak dukun do Pak, ndak. Akhirnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bawa lampu ke situ, dibawanya. Tiba ke situ Bapak dan Ibu, lalu singkat ceritanya dipanggil nyombo, lalu dipegangnya tangan ambo, ditanyanya siapa nama ambo sampaikan nama ambo Ahmad Dahlan. Kemudian nyo hanya membaca pertama yang tadanga di taling ambo, Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah tu ambo danga dai, ndak tahu boleh yang dibaca ni. Baru dihembuskannya. Lah, sesudah tu lalu disarankannya kambo membali di pasar jeruk hantu, limau hantu. Limau hantu. Kemudian dibakar limau hantu ko. Dibakar limau hantu ko. Sesudah itu Bapak dan Ibu baru dicampur dengan minyak goreng, lalu dioleskan ke tangan tu. Itu ceknya. Sesudah tu beko ada istilah mamatian ube. Lah, mamatian ube. Ambo sampaikan, Pak, ikut ciri-ciri dukun yang salah dari ajaran Islam. Ciri-ciri dukun, ndak ada istilah mematikan ube dalam Islam. Ndak ada tu doh. Tapi kalau hanya sekedarnya datang, lalu dibacanya ayat-ayat seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada orang yang kesurupan datang kambo, lalu ambo ruqyahnya. Ba acara engkau meruqyahnya, cik Nabi. Lalu ambo bacakan, ambo dipraktekannya di depan Nabi. Apa saya yang dibacanya? Rupanya yang dibacanya ayat-ayat Al-Quran. Lalu Bapak dan Ibu, apa kata si laki-laki ko? Karena dek taraso sembuh di orang yang kesurupan ko, la taraso kesembuhan dinyo, lalu dia giaknya diambo kambiang. Lai boleh ambo tarimo kambiang tu. Ecek si laki-laki ko, boleh. Asalkan kamu jangan yang meminta. Ada orang kan Bapak dan Ibu, inyo pai baru be, eceknyo pengobatan ko syar'i, ndak ada unsur kesirikan. Tapi ketika datang pasiennya, ya dipatoknya haragonyo. Kadang-kadang nyo mematok ame sekian.
Kadang-kadang ayam merah bawa kamari, kemudian hatinya dijadikan jadi ubek. Nah, itu adalah sistem-sistem kesalahan di dalam Islam. Kalau cuma hanya sekedar dia mengatakan ini adalah karunia dari Allah, boleh, tapi jangan ada unsur-unsur kesyirikan di situ. Jangan. Tetap Bapak dan Ibu, kita mengatakan ini semuanya adalah pertolongan dari Allah. Jadi kalau taraso beko adu kesembuhan, ndak usah datang kamari, basadakahlah kepada anak yatim, agak makan orang miskin. Boleh. Bentuk apa? Rasul tarimu kasih awak ke Allah, Allah sembuhkan awak. Tapi kalau nyesaratkan, kalau bekolah sembuh, datang kamari, mematikan ubek. Dibawanya lah ayam, kadang-kadang dibawanya lah piti, kadang-kadang macam-macam sesuai dengan orangnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ibu saja seperti itu, itu adalah karunia yang diajak oleh Allah, boleh. Bolehkah itu? Boleh, tapi jangan ada unsur kesyirikan di dalamnya. Itu saja. Ada lagi? Terakhir. Nanti sakit Pak. Oh saya kalau sakit nanti saya sendiri yang obatin. Kan sombong dia Ustaz. Gini, kalau seperti itu sombong namanya. Sedangkan Nabi, Nabi siapa tu yang diabadikan oleh Allah, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Siapa? Allah. Bukan aku yang mengobati, bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Cuma awak ada usaha. Usahanya itu tidak keluar dari ajaran Islam. Kullu da'in lahu dawa. Setiap penyakit ada ubek, tapi ubeknya tu jangan asal berubek. Lah, sudah kita cukupkan sampai di situ Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Baru 3 yang kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan kita lagi, kita sambung di situ. Wa jazakumullahu ala istimaikum wa ala husni qalbikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kajian kita, kajian tauhid bersama Ustaz Ahmad Dahlan Jasi. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan beliau pada kita menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan jazaa. Dan juga terima kasih dan ucapkan kepada Ustaz dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.